Selamat siang, teman-teman mahasiswa Fakultas Teknik, khususnya program studi Teknik Mesin yang pada semester ini mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Saya akan membawakan materi kuliah metodologi penelitian selama satu semester ke depan. Baik, saya mulai saja. Metodologi penelitian untuk teman-teman Fakultas Teknik, khususnya Teknik Mesin, ini memang saya mendapatkan tugas untuk memberikan kuliah, jadi teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut mengenai apa itu metodologi penelitian, meskipun itu dari sumber yang ada punyai, dan sebagainya. Tetapi saya akan memberikan semacam kuliah yang mungkin hanya sebatas pengetahuan yang belum mendalam. Silakan teman-teman kalau mau mendalami boleh-boleh saja dari sumber yang kira-kira bisa Anda semuanya pahami dengan mudah. Baik, saya mulai bahwa latar belakang saya adalah S1 dari FTP UGM, program studi mekanisasi. S2 saya dari manajemen agribisnis dari IPB. S3 saya juga dari IPB, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian saya di Unsada sebagai Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan. Kantor saya, ruangan saya ada di lantai 3 Gedung Rektorat. Jadi teman-teman kalau mau diskusi tentunya setelah lewat masa pandemi ini, silakan saja di lantai 3 di Gedung Rektorat. Saya juga ada email. Silahkan kalau nanti perlu komunikasi bisa melalui email, bahkan juga bisa melalui HP saya. Namun saran saya adalah di kelas ini sebaiknya ada ketua kelas, ya. Silahkan teman-teman memilih siapa ketua kelasnya untuk bisa mengakomodasi pendapat atau diskusi yang bisa nanti disampaikan ke saya. Jadi silahkan teman-teman kalau ada sesuatu hal silahkan melalui ketua kelas, nanti ketua kelas akan menyampaikan ke saya. Jangan semuanya mahasiswa satu-satu menghubungi ke saya, mungkin nanti akan kerepotan, saya akan membalasnya, dan sebagainya. Jadi mungkin bisa di-collecting, bisa dikumpulkan melalui ketua kelas, nanti ketua kelas yang akan menghubungi saya. Paham ya? Baik. Saya lanjutkan, bahwa di dalam metodologi penelitian ini, ada rencana ajar yang sudah saya susun. Pertama adalah pengertian. Jadi pengertian ini penting sekali mengenai metode dan prinsip-prinsip di penelitian itu sendiri. Jenis penelitian, penelitian penjajakan, penjelasan, kemudian ada penelitian deskriptif, ada survei, ada penelitian eksperimen. Nah, ini biasanya teman-teman di teknik mesin ada di sini nih. Kemudian grounded research, ini penelitian lapangan atau field research. Jadi ini juga sering dilakukan oleh teman-teman Fakultas Teknik, khususnya di teknik mesin. Kombinasi penelitian, manakala datanya ada dua jenis data, yaitu kuantitatif dan kualitatif, dan juga penelitian inferensial. Kemudian ada penelitian dasar atau basic research atau penelitian murni, ya. Kemudian juga penelitian terapan atau applied research, penelitian pengembangan atau development research, dan penelitian historis atau dokumenter, serta jenis-jenis data di dalam penelitian. Selanjutnya, masih di rencana ajar saya, bahwa di sana ada unsur-unsur penelitian juga, nanti kita bahas, karena
penelitian banyak sekali dilakukan, tetapi tidak bisa dikatakan itu sebagai penelitian ilmiah, maaf. Karena apa? Karena penelitian ilmiah harus ada unsur-unsur di dalamnya. Kemudian batasan penelitian ini perlu sekali, lingkup juga perlu sekali supaya ini tidak apa namanya tidak kemana-mana penelitian Anda, waktu juga perlu. Nah, teori-teori pendukung di dalam melakukan penelitian jujur sangat sangat diperlukan untuk penentuan variabel juga, pengumpulan datanya seperti apa jenis data yang diperlukan, apakah itu data primer ataukah data sekunder, itu juga perlu nanti dibahas. Kemudian pengolahan data menggunakan tools analisis ya. Jadi ada pengolahan data, tools analisisnya apa, itu silahkan saja nanti kita bahas. Setelah mendapatkan analisa data, hasil analisa data, pasti data itu akan diinterpretasikan, diterjemahkan data itu. Kemudian disusunlah laporan atau penulisan skripsi. Jadi metodologi penelitian yang saya sampaikan ini adalah sebagai dasar Anda untuk menyusun skripsi nantinya. Karena apa? Karena skripsi itu harus melalui tahapan-tahapan Anda meneliti, menemukan sesuatu, menganalisa sesuatu. Itulah yang dinamakan tugas akhir mahasiswa untuk program studi S1 atau S1. Jadi ini sangat diperlukan untuk Anda menyusun skripsi nantinya. Kemudian ini kehadirannya 10% untuk penilaiannya, kemudian tugasnya 20%, UTS ini Anda menyusun nanti konsep proposal bab 1, bab 2. Bab 1 ini pendahuluan, bab 2 ini latar belakangnya seperti apa, kemudian UAS juga begitu. Melanjutkan setelah ini tersusun, Anda tinggal menambah bab 3. Ya, bab 3 ini adalah metodologi penelitian. Saya ulangi lagi, bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 adalah latar belakang penelitian. Di dalamnya ada teori, ada kerangka pemikiran, kemudian ada waktu yang diperlukan untuk penelitian dan sebagainya dan sebagainya. Jadi total ini kalau kita total ada 100%. Jadi mohon ini juga perlu Anda pahami, tugas itu nilainya 20%, kemudian UTS itu 30, UAS itu 40%. Jadi cukup membantu nilai-nilai tugas yang nanti pada saatnya akan saya berikan. Jadi mohon jangan dilewatkan untuk tugas ini karena ini cukup membantu. Kemudian saya akan memulai bahwa di dalam mengetahui atau memahami sesuatu, kita harus tahu definisi atau terminologi. Terminologi dari penelitian dapat dikatakan sebagai mencari kebenaran, ya, melalui metode ilmiah tentunya. Karena dalam mengungkapkan kebenaran penelitian digunakan suatu metode ilmiah. Jadi ini penting, ada metode ilmiahnya. Ini menurut Resuvendi. Saya mengambil pendapat ini dari Resuvendi tahun 1994. Ini adalah cara untuk menulis rujukan atau menulis sumber datanya dari mana, ya. Jadi nanti jangan Anda mencantumkan sesuatu tetapi Anda tidak menyebutkan sumbernya dari mana, ya. Kemudian penyelidikan sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Ini dari Cooper and Mori 1996. Jadi sumber data itu mohon disebutkan seperti ini contohnya, ya seperti ini sudah saya berikan contoh. Kemudian ini dari Webster Dictionary mengenai terminologi penelitian adalah semacam investigasi yang khusus yang terarah begitu, yang melalui eksperimental ya, melampaui eksperimental, kemudian diinterpretasikan sesuai dengan fakta-fakta, bisa melakukan revisi atau perbaikan ya dari teori-teori ya, yang ada dengan melihat fakta-fakta yang terakhir, fakta-fakta yang terakhir. Jadi ini juga
merupakan pengertian atau terminologi dari, definisi penelitian yang mungkin perlu Anda pahami. Jadi meneruskan penelitian yang sudah ada itu boleh dilakukan, ya. Mencari hal-hal baru dari penelitian yang sudah ada, silahkan, itu juga boleh dilakukan. Menambah teori, ya, itu juga diperkenankan untuk, penelitian-penelitian yang sudah, ada, kemudian Anda tambah teori, yang terakhir, teori terakhir tentunya yang bisa mendukung dari penelitian atau dari penelitian sebelumnya. Jadi itu sangat dimungkinkan. Kemudian masih, definisi penelitian bahwa mencari atau memeriksa, ya, mencari atau memeriksa, seperti tadi yang saya sampaikan, mencari atau memeriksa, ya. Jadi mencari, memeriksa dari penelitian-penelitian yang sudah ada, itu diperkenankan, bisa dilakukan. Suatu pemeriksaan atau pengujian, ya, suatu penelitian yang teliti kritis dalam mencari fakta. Ini dari Graha 1991, pendapat beliau cukup bagus ini, memeriksa atau menguji, ya, yang teliti. Jadi biasanya teman-teman fakultas teknik, khususnya teknik mesin, itu menguji suatu, misalkan material untuk taruhlah untuk frame atau untuk kerangka begitu, dudukan dari suatu mesin, silahkan diuji kekuatan materialnya itu sampai sejauh mana, bisa dilakukan penelitian untuk itu. Kemudian masih terminologi juga, suatu usaha untuk menemukan satu hal dengan metode ilmiah, ya, memiliki 3 unsur: sasaran, usaha untuk mencapainya, dan metode ilmiah, ya. Memiliki 3 unsur: sasaran, usaha untuk mencapainya, dan melalui metode ilmiah, ya. Itu dari Umar 2002. Proses yang independen, proses yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah, ya, mencari solusi dari suatu permasalahan, ya, gitu ya, yang sistematis, ya, melalui analisis dan interpretasi data. Ya, ini sudah ada memang bahwa ada interpretasi data, ada melalui analisa, kemudian secara sistematis, ya. Itu dari Mauly 1978. Kemudian kita menginjak lagi pengertian mengenai metodologi penelitian. Ada suatu cabang ilmu. Jadi metodologi penelitian ini merupakan satu cabang ilmu. Jadi perlu Anda pahami bahwa ilmu sangat luas sehingga banyak sekali cabangnya. Oleh karena itu metodologi penelitian ini adalah satu cabang ilmu tersendiri. Ya, dipergunakan untuk peneliti-peneliti yang sudah menyelesaikan tingkat jenjang pendidikan tertentu, masih menggunakan metodologi penelitian. Jadi manakala Anda nanti sudah selesai melaksanakan kuliahnya, mungkin Anda bekerja di suatu company atau perusahaan, atau bahkan usaha sendiri, pasti Anda akan mengalami suatu hal yang disebut akan melakukan penelitian. Jadi tetap menggunakan metodologi penelitian. Oleh karena itu, ini merupakan satu cabang ilmu. Penelitian adalah upaya mencari kebenaran akan sesuatu, ya, kebenaran sesuatu. Upaya penelitian berupa kegiatan penelitian sendiri. Jadi penelitian pasti mempunyai kegiatan, yaitu kegiatannya pasti meneliti, ya kan? Pengertian mencari tidak lain adalah mencari jawaban, ya, yang dapat berarti menemukan atau menguji. Jadi menemukan atau menguji sesuatu, ya. Jadi ini memang pengertian ini sangat komprehensif, gitu. Jadi ada mencari jawaban, mencari kebenaran, dan sebagainya. Saya lanjutkan. Nah, ini pengertian ilmiah sendiri. Pengertian ilmiah adalah penelitian menggunakan metode ilmiah. Jadi banyak sekali penelitian yang dapat dikatakan tidak menggunakan metode ilmiah. Oleh karena itu, tidak bisa disebut sebagai penelitian ilmiah. Kebenaran dalam penelitian ilmiah adalah kebenaran ilmiah. Jadi dalam penelitian ilmiah itu ada kebenaran ilmiah. Ya ini harus dipahami, ya.
yang menganut kebenaran koherensi yang menganut logika deduktif yang sifatnya rasional, ya, sifatnya rasional. Kebenaran korespondensi yang menganut logika induktif yang sifatnya faktual atau empirik, ya. Jadi, kebenaran di dalam suatu penelitian itu, sifatnya adalah sudah pasti, jadi ada, dasarnya bahwa itu harus menganut logika deduktif yang sifatnya rasional, kemudian juga itu harus bersifat faktual, empirik, bisa diterima oleh, semua kalangan, begitu ya. Selanjutnya, ya, metode ilmiah adalah, metode yang menggunakan kebenaran ilmiah. Mengapa disebut, ilmiah? Disebut ilmiah karena dia bersistem, ya, dia bermetode, berobjektivitas, dan berlaku umum secara universal, ya. Jadi itu yang disebut ilmiah. Jadi harus bersistem, bermetode, berobjektivitas, dan berlaku umum. Itu koridor atau batasan mengapa disebut itu sebagai ilmiah. Jadi ini Anda pahami, banyak sekali teman-teman yang kurang memahami manakala ujian akhir, coba ditunjukkan di mana letak karya Anda atau skripsi Anda atau tugas akhir Anda itu disebut sebagai karya ilmiah misalkan. Anda harus bisa menjawab. Ya, tunjukkan bahwa itu bermetode. Ada metodenya. Sebutkan metodenya seperti apa, bersistem seperti apa, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu sering ditanyakan manakala Anda ujian akhir atau ujian skripsi nantinya, Anda harus bisa menjawab dengan baik. Kemudian metode ilmiah masih saya lanjutkan bahwa penelitian ilmiah harus menggunakan metode ilmiah, ya, harus menggunakan metode ilmiah yang meliputi, ya, toh, untuk mencari kebenaran yang meliputi, ya, ada perumusan masalah, ya, ada perumusan, melakukan studi literatur. Jadi setelah Anda melakukan perumusan masalah, kemudian tahu tujuannya apa, tujuan penelitiannya apa, kemudian Anda melakukan studi literatur untuk mencari teori-teori yang mendasari dari penelitian Anda, ya, atau hasil-hasil penelitian di masa yang lalu, ya, dengan permasalahan yang Anda kaji. Bagaimana caranya Anda bisa mencari hasil penelitian di masa lalu? Anda bisa ke perpustakaan, silahkan Anda googling karena repositori dari perpustakaan Unsada cukup bagus, silahkan Anda mendaftar di sana, sehingga Anda bisa melihat hasil-hasil penelitian yang terdahulu, khususnya untuk teman-teman di teknik mesin. Juga Anda bisa melihat dari jurnal-jurnal ilmiah, ya, jurnal-jurnal ilmiah yang sesuai dengan penelitian yang akan Anda lakukan, ya. Di sana pasti ada teori yang dipergunakan, hasil penelitiannya seperti apa, metodologi yang dipergunakan apa, dan sebagainya. Anda bisa belajar dari sana. Inspirasi bisa Anda dapat dari membaca jurnal ilmiah, ya. Bisa mudah Anda nanti silahkan googling dari jurnal ilmiah, bisa Anda dapatkan dari sana, ya. Kemudahan Anda di tangan Anda. Kemudian saya lanjutkan, jika diperlukan merumuskan praduga atau hipotesis. Jadi kalau Anda ingin mendesain suatu praduga atau hipotesis, silahkan Anda buat. Tetapi harus ada dasarnya bahwa praduga yang Anda susun atau Anda desain itu dasarnya jelas, sesuai dengan apa yang Anda teliti nantinya. Sebagai contoh mungkin kecepatan kendaraan 20 km per jam dengan jarak tertentu menghasilkan bahan bakar sekian liter. Tipe kendaraannya adalah tipe kendaraan angkutan atau kendaraan pribadi, itu juga harus Anda sebutkan secara spesifik. Rujukannya ada sehingga Anda bisa menyusun praduga atau hipotesis yang nantinya Anda perlukan. Nah, hipotesis ini
yang sudah Anda desain ini, Anda harus buktikan melalui penelitian. Jadi, Anda uji hipotesis yang Anda desain ini melalui penelitian. Apakah hipotesis Anda ini benar, atau kurang benar, atau sama sekali tidak benar. Itulah yang diuji di dalam metode penelitian nantinya, manakala Anda menguji praduga atau hipotesis yang Anda buat atau Anda desain. Kemudian pasti mengumpulkan data. Ya, data apa saja yang diperlukan, apakah data primer, data sekunder, dan sebagainya. Ini juga Anda perlukan. Mengolah data, kemudian menganalisis data. Mengolah data dan menganalisis data ini sangat berbeda. Jadi menganalisis data ini menggunakan tools analisis ya. Mengolah data ini Anda bisa melakukan tabulasi. Anda periksa datanya, apakah ada data yang tidak sesuai, ataukah kurang datanya, dan sebagainya, sehingga Anda perlu mencermati data yang sudah Anda kumpulkan. Setelah menganalisis data, pasti Anda interpretasikan dari hasil analisa itu, kemudian mengambil kesimpulan. Itulah metode ilmiah di dalam suatu penelitian ilmiah untuk mencari kebenaran yang meliputi yang tadi saya sebutkan. Jadi ini tahapannya seperti itu. Kemudian metode ilmiah tidak hanya didasarkan pada alasan deduktif saja, tetapi juga bersifat menyeluruh atau gabungan cara berpikir induktif dan cara berpikir deduktif. Jadi gabungan antara induktif dan cara berpikir deduktif. Jadi ini dasar dari kenapa metode ilmiah itu disusun. Jadi alasannya seperti itu. Metode ilmiah juga melibatkan kegiatan merumuskan hipotesis secara induktif. Jadi merumuskan atau mendesain praduga atau dugaan untuk menyusun atau merumuskan hipotesis tadi. Berdasarkan pada pengamatan, jadi pengamatan mendeduksikan hipotesis, menguji hipotesis. Jadi setelah Anda membuat hipotesis, mendesain hipotesis, Anda uji hipotesis Anda. Dan kemudian Anda melihat apakah hipotesis itu sesuai, benar, atau tidak. Selain itu, metode ilmiah juga mensyaratkan adanya kegiatan secara berurutan. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus Anda lampaui. Jadi tidak bisa tahapan itu Anda tidak lampaui, tidak bisa, harus ada urutannya. Jadi tahapannya ada. Nah, ini adalah saya ambil dari Roger Schenck, Engineers for Learning, karena Anda adalah calon engineer semuanya. Jadi untuk mempelajari sesuatu maka harus praktek, tidak bisa tidak praktek. Harus dilakukan, ya. Harus dilakukan. Manakala Anda belajar menghitung, ya menghitunglah. Ya, prakteknya itu menghitung. Manakala Anda ingin berenang, ya harus belajar berenang. Maka itu prakteklah berenang. Demikian juga belajar bahasa, ya berbicara, prakteknya berbicara. Belajar menyanyi bagaimana? Ya bernyanyilah, begitu ya. Demikian juga untuk mengajar, ya mengajarlah, prakteknya mengajar, begitu kan. Demikian juga untuk meneliti, ya. Anda harus melakukan penelitian, tidak bisa tidak. Oleh karena itu di dalam nanti menyusun tugas akhir atau skripsi, maka Anda harus meneliti, tidak bisa Anda tidak meneliti. Ya. Banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para dosen, ya. Anda boleh ikut di dalam penelitian para dosen. Anda sudah dapat topik, Anda dapat data di sana, bahkan Anda juga kemungkinan tidak mengeluarkan biaya, karena biaya penelitian yang dilakukan oleh teman-teman dosen itu akan dibiayai oleh LPPMK, ya, dibiayai oleh Unsada. Jadi kemungkinan Anda bisa mendapatkan topik, kemudian Anda dapatkan data, kemudian kemungkinan juga Anda dibiayai, ya, untuk melakukan penelitian itu. Jadi silahkan berdiskusi dengan pembimbing akademik Anda atau penasihat akademik Anda manakala Anda nanti akan melaksanakan tugas akhir atau menulis skripsi.
Jadi, itu, eee apa, awal dari kuliah saya, bahwa kuliah saya ini adalah nantinya Anda harus mempunyai suatu konsep. Konsep, proposal, penelitian, ya. Karena apa? Karena manakala Anda nanti melakukan penelitian untuk, tugas akhir atau skripsi, Anda harus menyusun proposal, ya. Dan proposal itu nanti dipresentasikan di depan, eee, komisi pembimbing, ya. Juga kemungkinan kalau memang diperkenankan, nanti akan dihadiri oleh teman-teman, mahasiswa yang lain, ya, untuk mendengarkan, untuk mengetahui apa yang akan dilakukan. Jadi ini penting sekali. Jadi Anda nanti dari akhir mata kuliah saya, Anda mempunyai konsep, proposal, penelitian. Manakala Anda nanti akan mengajukan, proposal penelitian Anda ke pembimbing akademik atau penasihat akademik, itu sudah ada modal, bahan untuk didiskusikan. Sehingga penasihat akademik itu mudah menentukan siapa pembimbingnya, ya, dosen pembimbing untuk membimbing Anda menulis skripsi itu. Jadi, silahkan mulai dari sekarang berpikirlah menyusun, eee, topik atau tema, bahkan judul penelitian, ya. Judul penelitian yang nantinya akan Anda pergunakan sebagai, tugas akhir. Jadi mulailah dari sekarang untuk menyusun itu. Oke, jadi, saya sudahi dulu, kuliah saya sampai di sini. Terima kasih, sampai ketemu, di kuliah selanjutnya. Selamat siang.